Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Baik. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran fikih tentang makanan halal dan makanan yang haram. Minggu yang lalu telah dibahas tentang makanan yang halal, yaitu yang didasarkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian kalau tentang makanan yang haram, dasarnya adalah surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yuhillul lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ini dasarnya untuk makanan yang haram. Makanan yang haram bermacam-macam. Satu, ada disebut haram aini. Apa itu haram aini? Haram aini adalah dari hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya. Contoh, daging babi, darah, dan bangkai. Nah, haram dari segi sifat tersebut dibagi menjadi tiga dari haram ini tadi. Satu, berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti tadi daging babi, kemudian anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Yang kedua, berupa nabati atau berasal dari tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, kemudian ganja, serta daun yang beracun. Dan ada yang ketiga adalah benda yang berasal dari perut bumi,
Apabila dimakan, orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya. Seperti contohnya timah, aspal, logam, dan lainnya. Itu dari jenis yang merupakan haram aini. Yang kedua, haram sababi. Haram sababi adalah asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Contoh, daging sapi yang halal apabila digoreng dengan minyak babi maka menjadi haram karena sebabnya digoreng dengan minyak babi. Nah, haram sababi juga dapat ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim. Contohnya hasil mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk memberi makanan, maka uang tersebut adalah haram. Dan yang keempat adalah hasil haram dari membungakan uang yang disebut sebagai riba, yaitu menggandakan uang hasil penggandaan, maka hukumnya haram. Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain: makanan itu membahayakan diri-dirinya, yang kedua melemahkan dan merusak akal, ketiga mendatangkan kerusakan terhadap manusia baik jiwa ataupun raga, keempat memabukkan, dan kelima menjijikkan. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain: A. Bangkai binatang, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kedua, darah dari binatang halal maupun haram meskipun sudah dimasak, seperti saren atau dideh yang mirip dengan daging hati dan limpa. Yang ketiga, makanan yang buruk atau menjijikan atau najis, seperti contohnya kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Yang keempat, daging babi, termasuk di dalamnya kulitnya, tulang, dan semua bagian dari hewan babi tersebut. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, walaupun itu binatang halal. Yang keenam adalah makanan yang membahayakan. Inilah keterangan dari jenis ataupun tentang makanan yang haram. Untuk materi hari ini, Bapak Ibu sekalian, semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas worksheet yang sudah anak-anak terima. Kalau belum jelas atau lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa baca di buku paket fikih kelas 6. Sekian dari Bapak. Selamat belajar di rumah, belajar yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.